Pesan Pak Anies Baswedan, coblos 2 itu tidak sah, coblos 3 itu juga tidak sah, yang benar coblos 1. Dilarang coblos lebih dari 1. Makanya saya bilang gini, kalau mau sah coblos 1, coblos 2 tidak sah, coblos 3 tidak sah. Yang sah coblos 2, coblos 3. Nah, jadi yang benar coblos. Udah bener kan berjalan. Nah, jadi partainya apa? Coblos salah satu di situ. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, Pilpres kurang beberapa hari lagi dan konstelasi politik juga semakin memanas. Para calon kandidat presiden ini berkampanye di mana-mana untuk mendapatkan simpati masyarakat agar memilihnya di 2024. Termasuk juga dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies giat melakukan kampanye ke daerah-daerah dalam rangka mensosialisasikan programnya, menyampaikan gagasannya, menyampaikan idenya, agar supaya gagasan, ide itu sampai ke masyarakat, dan tentunya masyarakat akan menentukan pilihan apakah memilih Pak Anies, Ganjar, ataupun Prabowo Subianto. Namun ada hal yang juga cukup menarik, teman, ketika Pak Anies menyampaikan pengalamannya ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Keputusan yang diambil Pak Anies tidak serta-merta ini mulus, teman, karena ada birokrasi yang harus dilewati, yaitu di DPR. Jadi keputusan yang diambil Pak Anies ini sudah benar, tetapi bisa mandek di DPR. Karena apa? Karena Pak Anies pada waktu itu menjadi gubernur tidak bisa menguasai DPR. Jadi di DPR inilah yang kadangkala program Pak Anies terkendala karena tidak diluluskan oleh pihak DPR. Coba kita tonton video yang satu ini. Dulu saya pernah bertugas di Jakarta. Di Jakarta nih, udah punya eksekutif, tapi diblok sama DPR. Kenapa? Karena tidak punya koalisi yang kuat. Insya Allah kalau suaranya banyak, koalisinya kuat, tidak akan diblok. Saya pernah cerita juga waktu bulan lalu ke sini. Mau jual saham perusahaan bir, ingat ya? Udah mau dijual. Masa pemerintah punya perusahaan bir? Yang bener aja. Betul tidak? Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Loh, kalau pemerintah itu punya perusahaan untuk membangun, perusahaan untuk bangun jalan, bangun bandara, bangun waduk. Masa perusahaan bikin bir? Di mana unsur pembangunannya? Tidak ada. Kalau bir itu biar swasta aja, tidak usah pemerintah. Padahal angkanya lebih dari 1 triliun. Jadi mau dijual supaya buat apa? Uangnya bisa buat bikin sekolah, bisa bikin rumah sakit. Betul tidak? Diblok terus. Semua sudah siap kecuali persetujuan DPR. Dan karena DPR tidak kita kuasai, maka selalu berhenti di DPR, diblok di situ. Betul? Ya, maka itu kita harus menang di DPR, harus menang. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, pengalaman Pak Anies Baswedan ketika beliau memimpin di Jakarta. Karena tidak bisa menguasai parlemen, karena pendukung Pak Anies sedikit, sehingga banyak program yang tidak bisa terlaksana karena diblok di DPR. Nah, ini menjadi pengalaman ketika Pak Anies menjadi presiden nanti. Misalkan kalau rakyat memberikan amanah, juga harus bisa menguasai DPR agar programnya ini berjalan lancar, teman. Karena kalau tidak menguasai di DPR, maka ya seperti itu, banyak program yang tidak lulus, banyak program yang tidak bisa terlaksana karena tidak disetujui oleh DPR. Nah, teman, kali ini kita juga akan melihat bagaimana elektabilitas menjelang Pilpres 2024. Bagaimana elektabilitas Anies,
kemudian Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kita baca beritanya teman ya. Kita ambil beritanya dari CNN Nasional. Survei terkini Anies, Prabowo, Ganjar di 5 provinsi. Pemilihan Presiden Pilpres 2024 tinggal menghitung hari pada 14 Februari 2024. Pemungutan suara akan digelar untuk menentukan presiden baru. Sejumlah survei sudah dilakukan di beberapa lembaga. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran diunggulkan dengan persentase antara 40–50%. Sementara itu, Anies Baswedan, Muhaimin, dan Ganjar Mahfud bersaing di posisi kedua. CNN merangkum keterpilihan calon di 5 provinsi berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei. Kita lihat survei dari Indikator Politik Indonesia. Survei diselenggarakan 23–24 Desember dengan 1.217 responden, margin of error 2,9%. Kita lihat teman ya. Kita lihat teman, di DKI Jakarta ini yang unggul Prabowo Gibran dengan 45,1%. Diusul Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo. Di Banten kita bisa melihat teman-teman, ini Prabowo unggul 44%, Anies 34%, dan Ganjar 5,9%. Di Jawa Barat teman-teman kita melihat ini Prabowo unggul telak teman-teman ya, dengan 58%, kemudian diusul Anies 18,3%, kemudian Ganjar 15,4%. Jadi di Jawa Barat ini yang unggul jauh Prabowo Subianto. Di Jawa Tengah teman kita melihat ini Ganjar unggul dengan 44%, diusul Prabowo, kemudian Anies Baswedan. Kemudian di Jawa Timur teman kita bisa melihat Prabowo unggul dengan 47%, kemudian Ganjar, setelah itu Anies. Kemudian survei CSIS kita bisa melihat lagi teman ya. Survei CSIS kita melihat di DKI Jakarta ini Anies sama Prabowo sama-sama imbang teman-teman ya, dengan 35,2%. Kemudian diusul Ganjar dengan 10%. Setelah itu di Jawa Barat kita melihat Prabowo unggul lebih jauh teman dengan 50,9%, diusul Anies 32%, kemudian Ganjar 11%. Di Jawa Tengah teman kita melihat Prabowo di nomor 2, yang pertama Ganjar, yang ketiga Anies. Kemudian Jawa Timur teman, ini dikuasai Prabowo dengan 52,0%, diusul Ganjar dengan 22,5% dan Anies 15,0%. Lembaga Survei Indonesia kita melihat di DKI Jakarta dikuasai Prabowo dengan 46,6%, kemudian Anies yang ketiga Ganjar. Kemudian di Banten kita bisa melihat Anies unggul teman ya, di Banten dengan 37,8%, diusul Prabowo, kemudian yang ketiga Ganjar. Jawa Barat teman-teman kita melihat lagi Jawa Barat ini unggul Prabowo dengan 51%, yang kedua Anies, yang ketiga yaitu Ganjar. Kemudian Jawa Tengah masih dikuasai Ganjar, yang kedua Prabowo, yang ketiga Anies. Di Jawa Timur ini dikuasai Prabowo dengan 53,3%, diusul Ganjar, kemudian Anies. Kemudian kalau kita lihat Kompas di DKI Jakarta imbang teman ya, antara Prabowo dan Anies dengan 28,6%, disusul kemudian yang ketiga Ganjar Pranowo dengan 19%. Banten teman-teman kita melihat Prabowo lebih unggul dengan 50%, kemudian yang kedua Anies, yang ketiga Ganjar. Kemudian di Jawa Barat ini Prabowo unggul teman ya, dengan 38%, diusul Anies, kemudian yang ketiga Ganjar. Di Jawa Tengah teman kita melihat di Jawa Tengah ini Anies mendapat 4%, kemudian yang tertinggi Ganjar, yang kedua Prabowo. Jawa Timur kita juga bisa melihat Ganjar Pranowo di nomor urut 2, kemudian di nomor urut 3 Anies di nomor urut pertama, yaitu Pak Prabowo Subianto unggul di Jawa Timur. Nah itu teman, kalau kita melihat hasil survei terkini dari berbagai lembaga survei yang menunjukkan
Prabowo Gibran masih tangguh teman-teman ya, masih unggul di berbagai lembaga survei. Namun demikian kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo tidak semuanya di atas 50%, masih banyak yang di bawah 50%. Itu artinya kalaupun ini dijadikan pegangan hasil survei ini, maka Pilpres putaran kedua mesti harus dijalankan kalau kita berpatokan dengan ini. Tapi kalau kita melihat pengalaman di Jakarta, hasil survei ini bisa jadi meleset teman-teman. Ketika dulu Pak Anies ini tidak diunggulkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, ternyata justru Pak Anies yang menang dalam gelaran Pilgub DKI Jakarta. Nah, ini bisa mungkin terjadi seperti itu teman ya. Pilpres kali ini kita melihat Pak Anies selalu di urutan bawah. Bahkan di awal-awal survei Pak Anies selalu di urutan nomor 3. Tapi kalau kita melihat sekarang Pak Anies selalu banyak di nomor urut 2. Dan tidak mungkin teman, pada waktu mendekati Pilpres nanti bisa jadi Pak Anies bisa mungkin unggul antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Jadi kita melihatnya seperti itu. Jadi oke lah, hasil survei itu bisa dijadikan satu referensi, tetapi tidak bisa dijadikan patokan bahwa calon presiden Prabowo Subianto akan bisa menang pada putaran pertama. Itu juga tidak bisa dijadikan patokan, tetapi ini sebagai referensi aja bahwa ini loh hasil survei yang mana menunjukkan tren Prabowo lebih kuat daripada Anies dan Ganjar Pranowo. Itu sahabat NJ Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.